Anda kembali di liputan khusus Portalika News. Program pengabdian masyarakat yang bertajuk Lansia Segar, Sehat, Gembira, Berharga digelar di Balai Desa Biro, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri pada Sabtu 9 Agustus 2025. Selain membekali lansia dengan wawasan pola hidup sehat dan fisioterapi sederhana, peserta diajak untuk mengenali potensi diri agar semakin aktif berkontribusi dalam kegiatan sosial dan ekonomi di desa. Filosofi segar mengacu pada kata sehat, gembira, dan berharga yang memiliki makna agar lansia memberi perhatian terhadap kondisi kesehatan fisik, mental, dan juga kepercayaan diri agar tetap aktif di usia senja. Acara ini menghadirkan fasilitator berpengalaman seperti Ken Sasmita, Certified Trainer Pemberdayaan Masyarakat. Kartika Puspitasari, penggerak swadaya masyarakat dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal atau Kemendesa PDT, dan Lucy Natalia, fisioterapis. Mereka berkolaborasi dengan Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma, PT Berkat Prima Sakti, PT Luas Birus Utama, PT Esa Medika Mandiri, dan Natahum, guna memastikan kegiatan ini berjalan secara komprehensif. Pelaksanaan kegiatan dengan metode fun training memastikan peserta yang sudah berusia 55 tahun ke atas dapat mengikuti materi dengan suasana belajar yang menyenangkan. Kegiatan ini perlu dilakukan juga di desa-desa lain di Kecamatan Manyaran. Tutur Endri mewakili Camat Manyaran dalam pembukaan kegiatan tersebut. Sementara itu, Kepala Desa Biro menyambut baik program pengabdian masyarakat yang didukung pula oleh akademisi Universitas Sanata Dharma Fakultas Vokasi. Peserta melakukan praktek penggunaan alat medis rumah tangga seperti tensimeter, oximeter, dan blood sugar test kit dengan didampingi kader posyandu lansia. Olahraga ringan sangat penting bagi lansia, tetapi intensitasnya harus sesuai dengan kondisi tubuh masing-masing, ujar Lucy Natalia. Selain edukasi pola hidup sehat, Ken Sasmita memandu peserta untuk mengenali potensi diri dan potensi desa, serta merumuskan visi bersama komunitas lansia segar Desa Biro. Eksplorasi potensi di Desa Biro sangat kaya dengan ragam kuliner, hasil bumi dan adat budaya yang sangat cocok dikembangkan sebagai destinasi wisata lansia di Indonesia. Komunitas lansia segar yang terbentuk melalui kegiatan ini menjadi wadah solidaritas dan kegiatan lansia aktif dengan beragam aktivitas produktif dan bernilai ekonomi. Dengan komposisi penduduk 74,3% lansia di Indonesia masih mandiri, program ini diharapkan memperkuat peran mereka sebagai agen perubahan di masyarakat. Kedepan tren lansia ini akan berubah. Kita melihat banyak konsep senior living di perkotaan karena banyak keluarga muda yang kesulitan mengurus orang tuanya, sehingga penguatan komunitas sangat penting dilakukan, ujar Kartika. Kegiatan di Desa Biro yang terletak 24 km dari kota Wonogiri dihadiri pula oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Mulyadi yang asli Manyaran. Mulyadi menyampaikan bahwa kegiatan kelompok lansia dapat disinergikan dengan dukungan dana desa melalui perencanaan RKP desa. Kami menyambut baik dan berharap gagasan ini juga menjadi inspirasi bagi desa lain. Demikian harapan Roh Edi, Kepala Desa Biro dalam sambutannya. Di sela-sela ramah tamah dengan beberapa tokoh masyarakat di kediaman orang tua Kartika Puspitasari, Ken Sasmita menekankan pentingnya dukungan terhadap program ini ke depan. Dengan intervensinya Pak Mul, Kepala Desa, dan juga tokoh masyarakat di sini, saya kebayang satu desa tematik, Pak Mul, ya, yang mungkin kalau coba nanti kita cari referensinya sudah ada apa belum, Mas Wid? Desa wisata lansia sehat, kayaknya belum ada tuh, ya kan? Saya membayangkan ketika desa ini menjadi satu tempat jujukan lansia-lansia di Indonesia untuk bagaimana sih memahami hidup sehat di usia lansia, kan gitu ya. Contoh aktivitasnya tadi misalnya, terus atraksi wisatanya apa? Sehat itu bisa ngomong yoga, bisa ngomong soal kuliner yang khas di sini, ya, yang membuat enak tapi tetap sehat. Saya yakin kalau misalnya dikurasi banyak banget di sini makanan-makanan tradisional dulu.
ya, yang membuat bapak ibu kita tetap bisa dengan umur panjang misalnya ya. Terus konsep homestay, bagaimana wisatawan tinggal di rumah warga dan dianggap sebagai keluarganya ya. Saya menerima perlakuan ini dari Mas Mardi itu ya, tinggal di rumahnya, ikut kora-kora segala macam, dan itu membangun hubungan yang sangat baik. Konsep wisata hari ini sudah bergeser antara menginap di villa, di hotel, sama sekarang menjadi ke homestay. Orang tinggal menuju berangkat ke desa, sadar mereka mau ke desa, diterima sebagai keluarga, hidup ngobrol, kalau bahasa Mbak Pipit mulai cedik geni sampai tidur lagi, itu tahu aktivitasnya, dan itu yang memang dijual sebagai atraksinya gitu. Datang, saya terdidik dalam beberapa menit Mas Bur untuk menyapa orang, karena ketika saya tinggal di sana, orang lewat itu saya disapain orang terus Mbak Dini, monggo gitu ya. Nggak sampai 5 menit itu langsung tertular untuk menyapa orang terlebih dulu. Padahal kalau kita di Jakarta nyapa, halo Pak, kita mesti diomong orang daerah baru datang nih kan gitu ya. Gitu. Tapi di sini berbeda. Vibe-nya itu membuat orang ngerasa pulang, ya, ngerasa ingin sembuh dan segala macamnya. Itu yang menurut saya kita bisa petakan ya, apa yang ada di desa ini sebagai potensi. Apakah itu masyarakatnya, apakah itu kulinernya, apakah itu budayanya, apakah itu budaya pertaniannya, apakah budaya hidup sehatnya, segala macam. Yang itu nanti kita bisa skemakan, membuat perencanaan sekali lagi Mas Toto, untuk membuat desain desa wisata lansia sehat gitu ya. Ini adalah istilahnya kalau sekarang kita bikin living lab, laboratoriumnya orang lansia yang mau sehat itu datanglah ke desa Bero ini. Gitu. Kalau tadi saya ketemu misalnya praktisi kesehatan, saya ketemu akademisi, pentahelik ini yang harus kejahit. Ada teman-teman dari dewan, ada teman-teman dari pemerintah desa gitu ya. Ada praktisi, ada dari pemerintahan, itu yang kalau misalnya kita bisa ketemu, ada dari jurnalis misalnya, yang bisa membuat itu hidup. Ya pentaheliknya ini gitu. Jadi kalau saya pernah dampingin sekitar 8 desa wisata yang itu mulai dari nol. Di awal mesti mereka bilang, aku gak tahu, punya pengalaman wisata untuk desaku kan apa-apa. Jadi mungkin orang yang tinggal hari-hari di rumah bentukan desa ini nggak ngerasa happy-nya Pak. Tapi kalau misalnya kita yang datang dari jauh ngelihat, mau logo ya, tekeli adem ya, gitu loh. Dalam dewe ini biasa. Iya, iya. Pun ketika saya mendampingi masyarakat di Kota Batu misalnya, ya kan, di Kabupaten Malang misalnya, ya karena memang itu surga yang diberikan hari-hari. Syukure gak sepiro ketok gitu loh. Tapi kalau orang luar datang ke tempat itu, maka wah banyumu enak yo. Banyu untuk Surabaya aku nek mari digawe atus ini terus lengket gitu. Ya. Menduk Surabaya aku banyune kayak ngono gitu. Tapi orang Batu juga nggak memahami itu sebagai sesuatu anugerah yang diberikan Tuhan yang berbeda dengan masyarakat di tempat lain kan gitu. Mungkin Pak Mul di Dewan bisa support apa ya? Apakah dalam bentuk kebijakannya, apakah dalam bentuk penganggarannya, atau dalam bentuk kolega-kolega yang lain ya. Kalau tadi Pak Mul bilang, coba disampaikan saja ke saya, mungkin bukan bidang saya, tapi kan saya punya kolega di fraksi yang lain ya Pak Mulya, ya. Untuk ngomong ini dan segala macamnya gitu. Dan saya sih kerasa banget ya. Biasanya kalau nggak kerasa di sini gitu ya, datang ya biasa aja gitu loh, nggak ada semangat, nggak ada merinding-merindingnya gitu ya. Tapi di sana tadi itu, contoh latihan soal demensia. Ada Mbak Harjo yang tua dan istrinya gitu ya. Bola tak tata warna-warni wis yo. Wis ditoto tak acak maino. Ternyata yang usia muda-muda juga pelupa semua tuh. Nggak ada yang bener. Bola 5 warna aja gitu ya. Tapi Mbak Harjo dan istri itu bener gitu. Artinya pikun itu ukurannya bukan usia. Tapi ketika orang mampu melakukan sesuatu terus-menerus dilatih gitu ya. Nah,
menempatkan orang tua lansia itu sebagai nanti aktornya. Ketika ada orang lansia kesini itu ya narasumbernya ya Pak Disut kok iso sehat, kok iso cerita ini, kok iso ngomongin si banteriku opo dan sebagainya ya. Jadi menempatkan mereka sebagai pencerita gitu ya. Kalau ngomong atraksi itu kan wisata itu ada produk. Nah, produk bisa wisata kesehatannya, bisa produk makanan, bisa produk aktivitas, ada atraksi ya. Mungkin atraksinya atraksi kesehatan Mas. Atau masyarakat punya sesuatu yang lain. Gerakan-gerakan yang mirip pencak tapi itu khusus buat orang tua misalnya. Atau tari-tari tradisional yang menguatkan apa? Kaki kan gitu-gitu ya. Gitu. Atau aktivitas yang memang bisa menyehatkan. Jadi ada atraksi, ada produk, ada amenitas misalnya ya. Homestay itu tidak harus kamarnya kayak hotel. Yang penting layak untuk tidur, kamar mandi bersih. Saya kemarin di rumah Mas Wadi ditanya, bisa tidur? Bisa. Bisa mandi anak? Bisa. Saya kalau ngomong konsep homestay itu layak banget. Dan saya dapat pengalaman kuliner luar biasa, Mas Han. Makan bajing itu pertama dalam hidup saya. Mungkin orang sini biasa gitu ya. Tapi ketika makan pisang, ketika bisa menjelaskan itu dalam konteks manfaat kesehatan kan luar biasa itu. Betul. Iya. Iya kan? Gula. Bisa ngobatin asma misalnya. Gula dan segala macamnya, gula dan itu ngomong sesuatu yang itu masuk di wilayah edukasi, atraksi dan segala macamnya. Apalagi kalau misalnya menceritakan ono pasar lansia yang memang itu lansia. Nah, bisnis lansia itu tidak harus lansia yang mengerjakan. Ada keponakan, ada tetangga segala macam. Lansia mau gawe resep itu kan yang mahal ya. Yang mahal. Gawe nong ini. Ada yang bagian tadi pensiunannya dulu di administrasi biar dia tetap mengerjakan hal-hal yang administratif. Ojo dipaksa ternak lele. Gak nyambung sama sekali karena itu yang terjadi di BUMN, rekanannya tiba-tiba dikonggai greenhouse yang hari-hari dia adalah seorang akuntan misalnya. Ternak teri malah Pak. Ternak teri. Antara tiap hari ya. Ini arahnya ke wisata lansia. Iya, kalau misalnya kita bisa dorong itu karena ini akan menggerakkan ekonomi yang luas Mas ya. Orang yang mungkin tidak punya usaha tapi punya rumah. Harus eksis dulu syaratnya. Ya. Orang yang mungkin tidak punya rumah bagus tapi punya lahan luas biar parkir. Kelompok kita ini harus eksis dulu, lansia yang seperti apa, baru bisa diangkat. Betul. Jadi kita bisa kerjakan itu Mas Abah. Ada yang SDM-nya gitu ya. Tapi secara perencanaannya kita harus bikin dulu tuh. Ya kan? Ada yang ngurusin ini, ada yang ngurusin ini. Jadi nanti kalau misalnya menjadi satu tawaran yang layak kita pikirkan sebelum tidur atau dimanapun, Mas Mul, saya sangat bersedia dampingin tidurnya tuh. Sementara itu, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah yang asli Manyaran, Mulyadi menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergitas dengan program desa setempat. Mbak Pipit, tadi saya sampaikan, Mbak Pipit ini kelingan hari-hari ini berdebat beliau, sehingga beliau pengennya mau berbuat untuk sebagai penghormatan kepada lansia. Mungkin setidaknya lansia ini diupeni lebih baik kan, bertambah umurnya semakin panjang, setidaknya begitu tujuannya. Dan apa yang disampaikan Pak narasumber betul. Kalau di wilayah kita ini sebenarnya adat budaya, kalau bahasa Jawanya adat budi widone yang saling rumapah, itu saling menghormati, menghargai. Itu karakter dari kebawaan dari nenek moyang kita. Tapi kalau di sini memang adat budayanya seperti itu Pak. Orang usah kaget memang di sini orang Jawa asli Tulen yang selalu menghormati, menghargai pada sesama. Yang pertama itu. Terus yang kedua, apa yang beliau sampaikan ini kan ada sebuah indikator permasalahan. Karena ketika para wartawan ini kan disebutkan merencanakan sebuah perencanaan yang gagal sama dengan merencanakan sebuah kegagalan. Jadi perencanaan ini harus matang. Dan apa yang menjadi permasalahan tidak lain dan tidak bukan adalah apa anggarannya. Tidak hanya cukup di anggaran, yang kedua adanya tingkat sosialisasi dengan kesadaran adanya program yang akan berlanjutan ini. Nah ini nek iso dicantolnya karena apa? Sebuah perencanaan yang ada di desa. Wong lak matur iki.
Desa kan punya dana desa. Ya. Dana desa itu ada transfer kok dari dana pusat maupun dana APBD Provinsi Jawa Tengah. Kalau di Wonogiri, nah, kalau perencanaan dibuat matang dari sebuah perencanaan tingkat RT, RW, dusun, di bawah ada musyawarah rembuk perencanaan tingkat desa, saya yakin ini dijadikan sebuah program unggulan untuk sebuah kegiatan memberikan edukasi pada kehidupan lansia supaya bermanfaat lebih, hidupnya lebih panjang. Ini kan justru secara pribadi saya dukung, secara pemerintah pun saya juga dukung, apalagi kalau toh itu nanti direncanakan mulai dari tingkat bawah, sehingga kegiatannya kalau bisa diluaskan, jangan aja di Bero. Ya mungkin ketika ini nanti sebuah percontohan yang ada di 25 kecamatan yang ada di Kabupaten Wonogiri, kita ambil dulu di Kecamatan Manyaran, sehingga disinkronkan antara kepala desa satu dengan kepala desa yang lain, mempunyai sebuah program perencanaan yang terukur dengan anggaran. Nah, ukuran anggaran tidak kelakon masalahnya. Dan yang di sini yang perlu kita pelajari yang lebih utama terkait dengan perjalanan itu adalah SDM. Nah, SDM mana aku yo ciloko kan, ini kan ada kaitan dengan kemana-mana, sehingga tingkat sosialisasi ini harus dikeraskan. Lewat apa? Lewat senenan, gitu. Bisa kan ada itu namanya koordinasi. Kalau di wilayah sini itu Senen itu perangkat kumpul semua, koordinasi, berikan sebuah pengetahuan, ini loh gunanya untuk ini. Setidaknya kita bisa mempunyai sebuah langkah setiap hari itu pola hidup sehat tiap hari, otomatis larinya kepada makanan, kan begitu. Mungkin itu sajian dari awal yang kita berikan pada lansia-lansia masih produktif hari ini. Terkait satu hal adalah tentang pola hidup sehari-hari, ada pola makan, ada pola kegiatan olahraga dan lain sebagainya. Mungkin kita berikan informasi untuk cukup minum air putih, kurangi minum manis, tambah gizi dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu ya Mbak Pipit dan saya atas nama anggota DPRD, wakil dari Kabupaten Wonogiri umumnya dan khususnya Kecamatan Manyaran, matur nuwun dengan kegiatan ini. Semoga ini nanti bermanfaat bagi warga masyarakat saya yang di Manyaran. Ke depan program yang penjenengan bawa dari sana itu nanti menjadikan sebuah tumpuan dan acuan dari para perangkat desa yang ada di Kecamatan Manyaran untuk kita lebih mencintai bagi orang tua kita yang sudah lansia. Ya. Tetap pantau dan ikuti channel @Portalika News untuk informasi terbaru dan terkini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa.